Wow, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita di tempat ini. Mari bangkit dari tempat duduk saudara, berikan salam kanan kiri saudara. Katakan selamat menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mazmur 103 mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami mau terus memuji-Mu lebih lagi, nikmati hadirat-Mu lebih lagi. Kami menunjukkan kesetiaan kami kepada Engkau Tuhan. Mau lebih lagi hidup dalam Engkau, lebih lagi dalam kasih-Mu Tuhan. Mari cengkeram kami dengan hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Ini kerinduan kami. Tuhan, aku haus padamu.
sehat, kami hidup rukun, kami hidup damai, kami hidup bahagia, kami hidup dengan tentram. Kau berkati presiden kami dan juga wakil presiden beserta seluruh jajaran menteri. Engkau berkati dengan hikmat-Mu, dengan marifat-Mu. Roh takut akan Tuhan ada buat setiap pemimpin-pemimpin kami, sehingga setiap keputusan yang diambil berasal daripada Tuhan, dan itu membuat kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bapa, kami juga memberkati gereja di mana kami bertumbuh Tuhan. Kami memberkati Rock International Ministry. Engkau berkati pelayanan Rock International Ministry makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Engkau berkati Bapak pendeta senior kami Timotius Arifin Teja Sukmana dan juga Ibu Vivi. Engkau juga memberkati Bapak Gembala Rock Jabodetabek Bapak Roni Daud Simeon beserta dengan Ibu Nancy. Engkau juga berkati Gembala sidang kami tercinta Bapak Hartono dan juga Ibu Linda. Engkau memberkati dengan hikmat-Mu, dengan marifat-Mu, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan pengurapan baru Tuhan. Engkau terus memberkati kemanapun melangkah, tanda-tanda ajaib dan mukjizat terjadi Bapak. Bahkan seluruh gembala-gembala satelit, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini, Engkau berkati dengan hikmat yang daripada-Mu, dengan kuasa yang daripada-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami memberkati Rock Pantai Indah Kapuk. Mari Kau terus berkati kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau menjadi jemaat-jemaat yang setia, militan di hadapan Tuhan. Kami bertumbuh di dalam Tuhan, iman kami tidak goyah, dan kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Sebab itu Tuhan, kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan berikan tos kanan kiri saudara, katakan biar langit dan bumi memuji Tuhan. Haleluya.
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Berikan tos kanan kiri saudara, katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Iya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua warga kerajaan. Masih bagaimana menantikan kedatangan Sang Raja. Pada saat rekaman ini dibuat, sedang ada KTT perdamaian di Kairo, saudaraku. Ya, dan kita lihat bakal ada Donald Trump di sana, Presiden Mesir, bahkan Erdogan. Tetapi mungkin Netanyahu tidak hadir. Dan saya tahu ini kalaupun ada damai-damai palsu. Karena perdamaian yang sesungguhnya ketika The Prince of Peace datang. Nah, dalam firman Tuhan ketika pergumulan Kristus, dan saya katakan itu kemenangan adalah ketika di Taman Getsemani, dia mengajak ketiga muridnya untuk berjaga-jaga bersama dia. Perkataan berjaga-jaga itu saya ingat waktu saya masih remaja lah ya. Masih muda remaja ya, masih SMA ataupun awal-awal saya kuliah. Seringkali kita itu berjaga malam. Ya, di mana saya bawa bayonet Jepang itu ya. Dan saya berjaga bersama teman-teman kita waktu itu kurang aman. Banyak pencuri dan banyak hal yang kurang baik. Dan berjaga-jaga itu sederhana saja. Melean, saudaraku, bahasa Ibraninya ya. Tapi firman Tuhan berkata, kenapa? Roh itu memang penurut. Tapi daging ini lemah. Kita ngusir setan gampang dalam nama Yesus. Tapi harus ditundukkan ini. Bagaimana? Menundukkan diri pada kehendak Bapa. Sekiranya mungkin cawan itu lalu daripadaku, kata Kristus. Itu doanya. Ya, tapi jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ada roh, ada daging, ada satu lagi yang memutuskan. Ini saudaraku, pikiran kita. Sebab kehendak ada di situ. Keinginan ada di sana. Dan firman Allah mengatakan ketika muridnya tertidur. Dan Yesus tanya, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam? Saya harus ngaku saudaraku, sudah lama saya tidak, yaitu melean, berdoa sampai di tengah malam. Karena saudaraku hati-hati, karena merasa diri kuat, hati-hati. Saya sampaikan minggu yang lalu, hati-hati kalau kita merasa tegak berdiri, nanti siapa tahu kita bisa jatuh saudara. Dan mereka semua tertidur karena sedih. Ketika orang sedih, justru saatnya untuk memuji Tuhan. Dan kau akan dapatkan penghiburan pada Tuhan. Ketika muridnya itu tertidur. Dan Yesus akhirnya membangunkan mereka dan berkata, orang yang mau menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, dia tahu sebentar lagi Yudas akan datang. Bukan juga dengan polisi bait Allah, tetapi dengan tentara Romawi. Ya, dan ketika saya selidiki itu 500 orang. Seperti dia ini teroris. Yesus diperlakukan seperti teroris. Kita tidak berasal dari dunia, karena itu dunia membenci kita. Kata Yesus, seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Dan doa terakhir pada Yesus adalah, Bapa sekiranya itu tidak mungkin lalu, ya biarlah aku meminumnya, supaya jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Dan firman Allah berkata dalam Lukas 22 indah sekali, seorang malaikat diutus apa? Yaitu memberi kekuatan kepadanya. Malaikat tidak perlu pakai sayap. Every one of us bisa yaitu memberikan kekuatan pada seseorang. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Pencobaan yang kamu hadapi pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau kamu tetap setia padanya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah memperingatkan kita untuk berjaga dan berdoa. Ya, seringkali sebulan sekali di dalam jemaat kita ada yaitu doa semalam suntuk. Saya kira itu sesuatu bukan cuma tradisi tetapi give us strength. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita saling menguatkan satu dengan yang lain warga kerajaan. Nama Tuhan dipermuliakan, siaga dan waspada. God bless you.
semakin serupa dengan Engkau. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar, dan kami bersuka cita ketika firman-Mu disampaikan bagi kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami, biar sama seperti dalam surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Berapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan? Bisa kasih senyum yang terbaik bagi kanan dan kiri. Kalau dia rada-rada berubah dikit, hari ini kamu ada yang beda deh gitu. Iya, karena namanya berjemaat itu kan harus saling menguatkan. Iya. Saudaraku, kita masih dalam tema bulan ini. Kita akhiri tema bulan Oktober dengan staying vigilant. Saya mulai dengan sebuah pendahuluan yang mungkin memudahkan saudara nanti. Pernahkah kita menunggu kesepakatan bisnis yang menentukan nasib usaha Anda? Pernahkah kita tiap hari lihat layar laptop kita sampai tengah malam, mungkin lagi nunggu sebuah email konfirmasi dari klien kita? Atau kita sedang menunggu sebuah jawaban dari perusahaan tertentu yang mungkin saja itu mengubah karir kita selamanya. Dan saya meyakini dalam dunia bisnis saja saudaraku, kita paham betul apa yang kita sebut dengan kesiapan. Bagi kita karyawan, Anda yang ada di marketplace, presentasi yang kita tidak siapkan dengan baik itu bisa berakhir dengan kehilangan kontrak mungkin. Laporan yang terat dari kita kepada pimpinan kita itu mungkin bisa saja mengurangi kredit pekerjaan kita, kinerja kita. Mungkin kita sedang join dengan mau mengadakan kerjasama dengan investor tertentu. Mereka mau suntik dana kepada startup kita, tapi kita nggak punya data yang kuat untuk meyakinkan mereka. Maka percayalah, dia tidak akan percaya kepada Anda dalam 5 menit pertama. Karena kita datang gak bawa apa-apa. Tapi izinkan saya pagi hari ini bertanya kepada kita semua. Jika kita begitu teliti mempersiapkan seluruh persiapan kita, laporan kita, kita atur waktu dengan baik untuk kita bisa connect dengan rekan kerja kita, dengan investor kita, dengan orang-orang yang kita anggap itu akan menolong kita ke depan. Mengapa kita sebagai warga kerajaan tidak mempersiapkan segala sesuatu menjelang kedatangan Dia yang kedua kali? Kita siap menyiapkan seluruh pekerjaan kita, laporan kita, proposal tender kita. Tetapi kita tidur dalam kesiapan rohani kita. Saudaraku, saya sedang tidak bicara tentang agama di hari Minggu, tapi ini sedang bicara tentang realitas kerajaan Allah yang akan mengubah seluruh sistem kehidupan ini. Karena ketika Yesus datang memerintah, segala sesuatunya akan berubah. Pemerintahan Kristus nanti dalam langit dan bumi yang baru mesti terprediksi dari sekarang. Karena apa yang saudara kerjakan hari ini itu juga bagian dari tugas kita nanti ketika memerintah bersama dengan Kristus. Yang sudah mulai ngerti tolong begini. Dan pertanyaannya adalah bukan apakah Yesus akan datang. Tetapi pertanyaannya besar bagi kita siang hari ini adalah apakah kita siap ketika Dia datang yang kedua kali? Ini menjadi pertanyaan penting. Dan hari ini saya mau ngajak kita untuk membaca firman Tuhan yang hidup, yang tajam, karena ayat ini disampaikan kepada orang-orang, kepada para pekerja profesional di zamannya Yesus. Orang-orang yang sibuk dengan perdagangan, dengan bisnis, orang-orang yang sibuk dengan karir, segala sesuatu yang mereka buat, Yesus sampaikan ayat ini kepada mereka. Matius 24, 42, 44. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu
pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia ngapain saudara? Berjaga-jaga. Kalau kita tahu pencuri mau datang, ya kita siapinlah, bayar security, siapin pentungan di rumah gitu kan. Berjaga-jaga dan kita nggak akan tidur dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat ini Yesus ucapkan kepada mereka-mereka kerja di profesional, orang-orang yang berdagang, orang-orang yang berbisnis hari itu. Saudaraku, Yesus tidak sedang bicara kepada orang-orang yang religius pada masa itu. Tidak bicara kepada orang-orang yang beragama, yang banyak waktu luang. Enggak. Ini ayat kalau kalian baca latar belakangnya kepada orang-orang yang sibuk setiap hari. Dan ayat ini juga datang kepada kita hari ini. Dia datang kepada Anda, para pemimpin perusahaan. Dia datang bawa ayat ini kepada Anda yang tiap hari ngatur uang. Dia datang kepada Anda yang mungkin Anda seorang manajer, seorang karyawan yang dikejar target. Ayat ini datang sama Anda. Dan dia bilang, bersiaplah. Tidak mudah saudaraku. Tapi kan Pak, kita itu kan Kristen. Bukankah ibadah itu hanya ada di gereja hari Minggu jam 10 sampai jam 12? Bukan, saudaraku bukan. Dengerin baik-baik. Ibadah di dalam Alkitab, avodah atau abad itu bicara 3 makna. Ibadah seperti kita sekarang, pekerjaan Senin sampai hari Sabtu, dan yang ketiga melayani sesama. Jadi saya taruh ini di depan biar nanti Bapak Ibu nangkap apa yang saya mau sampaikan. Ketika kita datang hari Minggu ngangkat tangan sama Tuhan, ibadah. Besok bekerja di kantor kita dengan tangan yang sama, itu pekerja, itu juga ibadah. Dan ketika lihat orang miskin butuh pertolongan, kita kasih berkat, kita kasih support, kita kasih dukungan, itu juga ibadah. Alkitab sebut itu dengan ibadah yang sejati. Yang ngerti katakan amin. Jadi kalau saudara bekerja dari hari Senin sampai Jumat atau Sabtu, itu ibadah. Itu adalah worship kita sama Tuhan. Jangan lagi kita orang rock ini membedakan mana yang sekuler, mana yang rohani. Semuanya rohani di dalam Yesus. Makanya prinsip pemerintahan kerajaan Allah tidak ada satu waktu pun atau satu area dalam hidup kita yang bukan milik Tuhan. Mestinya semua milik Tuhan. Saya sampaikan kepada kita setidaknya ada 3 poin saja hari. Yang pertama, kesiapan bukan tentang menebak waktu kapan Yesus akan datang, tetapi menjalankan otoritas kerajaan sekarang. Matius 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kalau ada orang nebak-nebak kapan Yesus datang, maka dia sedang belajar untuk melebihi Yesus. Makanya bulan-bulan kemarin ada yang ngerasa dirinya nabi-nabi tertentu atau rasul-rasul palsu mengatakan Yesus akan datang. Dia sedang berusaha melebihi Yesus. Padahal kita diminta berjaga-jaga. Nah saudaraku, saya mulai dengan sebuah pernyataan bahwa sifat kerajaan Allah dalam diri kita, dia adalah already but not yet. Apa artinya? Kerajaan Allah itu sudah memerintah kita. Sudah ada dalam kehidupan kita, tetapi belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Kita menemukan masih ada kejahatan di dunia ini, masih ada ketidakadilan, masih ada yang namanya kriminalitas, masih ada pokoknya pekerjaan iblis masih banyak. Puncaknya nanti kerajaan Allah ketika memerintah 1000 tahun damai,
Dan Kristus memerintah dalam langit baru dan bumi yang baru. Yang ngerti katakan amin. Jadi kalau kita bertanya, kan kerajaan Allah sudah ada sekarang, tapi mengapa masih ada kejahatan? Betul, kerajaan Allah sudah ada, tapi Yesusnya belum memerintah secara total. Sehingga kita menjadi paham, Yesus tidak memanggil kita untuk berspekulasi tentang tanggal dan tanda-tanda sorga. Kita tidak perlu berdebat kapan Yesus datang. Kita tidak perlu memikirkan sampai kita nggak bisa bekerja lagi atau kita nggak bisa tidur memikirkan kapan Yesus akan datang. Dia memanggil saudara dan saya untuk menjalankan kuasa kerajaan, otoritas kerajaannya di dalam sistem dunia yang jahat ini sekarang. Jadi kalau kata Pak Hartono minggu kemarin, jangan ada satupun di antara kita pemalas, itu maksudnya beliau. Karena kita diberi kuasa, kita diberi otoritas untuk mengelola semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dia bilang tadi, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga. Itu artinya kita tetap terjaga secara fisik, satu sisi. Tetapi selain itu kita sadar, aktif, produktif dalam menjalankan tugas kerajaan Allah. Jadi kita menantikan kedatangan Tuhan, saudaraku, tidak dalam posisi yang pasif. Tetapi kita aktif untuk mengelola, mengembangkan, memultiplikasi semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kalau ada teman-teman mau buka bisnis tahun ini silahkan. Yang penting minta tanda sama Tuhan. Itu Tuhan mau itu. Bagi kita yang mau mengembangkan usaha silahkan. Mau cari pekerjaan pindah haluan silahkan. Yang penting Tuhan mengatakan yes dengan semua rencana kita. Amin. Ya. Mari kita periksa Lukas 19 biar kita paham. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Kasih tanda nanti kata berdagang. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja. Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan berapa Bapak Ibu? 10. Dari 1 jadi 10. Berhasil itu berarti. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Sekarang kita coba pakai rasio sedikit. Bosnya kasih 1. Dalam waktu tertentu investasi ini dia kembangkan jadi 10. Terus bosnya kasih lagi penghargaan. Terima kekuasaan atas 10 kota. Tidak logik. Ayat 18. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Yang ono 10, ini 5. 10 kota, 5 kota. Dan hamba ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuanku, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Ini hamba model nomor 3. Punya asumsi buruk dengan bosnya. Ingat, kita para karyawan kerja, jangan sesekali punya asumsi dengan bos. Karena Anda tidak akan bisa maksimal. Dia adalah wakil Tuhan untuk tempat kita bekerja. Mau dia jahat, mau dia baik, tetap kita tunduk sama dia. Kita yang karyawan katakan amin. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri, dan seterusnya. Apa yang kita bisa dapatkan dari hal ini, saudaraku sekalian? Ini menarik. Para hamba yang diberi uang tidak diminta untuk duduk-duduk
santai-santai, bermeditasi, aktif dalam kegiatan rohani sampai Tuhan mereka pulang. No. Alkitab dengan tegas bilang, mereka diminta berdagang. Mereka diminta menghasilkan keuntungan. Saudaraku, dalam kerajaan Allah ini menarik. Ini ajaran yang mengubah paradigma kita. Karena kesiapan yang sejati adalah produktivitas dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau tidak produktif, Tuhan sudah invest sama kita semua potensi. Suatu saat Tuhan akan minta ROI dari kita, return on investment. Benar ya Pak Edi ya? Tuhan meminta pertanggungjawaban potensi yang Dia beri sama kita. Makanya ada hubungan dengan hasil tadi. Dia menghasilkan 10 mina, menghasilkan 5 mina. Dia kasih kesempatan memerintah 10 kota dan 5 kota. Ini bicara tentang pemerintahan bersama dengan Kristus nanti, saudaraku. Jadi kalau sekarang kita kerja gak beres, jangan harap memerintah bersama dengan Kristus. Yang ngerti katakan amin. Serius ini. Tuhan gak pernah cek berapa kali kita ibadah tiap minggu, saudaraku. Saya sudah berubah dari pandangan itu. Ada orang mengatakan aku tinggal di gereja saja. Saya tidak mengatakan ibadah gak penting. Tadi saya sudah bilang, ibadah itu kita ngangkat tangan sama Tuhan. Hari Senin kita kerja dengan tangan kita dengan maksimal, excellent. Ada orang kita tolong dengan tangan yang sama kita layani orang lain. Itu prinsip ibadah. Artinya begini, jangan lagi kita fokus hanya ibadah di gereja. Itu penting saudaraku. Jangan tinggalkan ibadahmu. Tetapi ingat, hari Senin sampai hari Sabtu pun Tuhan minta pertanggungjawaban dari kita. Karena itulah ekspresi kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mesti produktif. Kata kunci di sini, produktif. Saya kasih contoh yang bagus. Misalkan kita ini teman-teman buka usahalah startup. Modal 3 miliar. Tahu modal 3 miliar itu usaha apa ya? Kalian kan lebih paham dari saya. Kemudian investor ini bilang, bro gue titip nih 3M ya, lu kembangin dah. Mungkin gue ke luar negeri dulu 2-3 tahun. Nanti balik harapan saya ada sesuatu yang berubah lah dari 3M ini. Dia kasih kita modal, dia kasih kita sumber daya, dia kasih kita kepercayaan penuh. Respon kita akan ada 2 saudaraku. Yang pertama, kita akan menghabiskan waktu menghitung kapan bos investor itu balik. Pulang, kemudian kita bikin grafik di meja kita. Grafik kira-kira bos akan pulang kapan. Prediksi. Tanya sekretarisnya, tanya, bos kapan pulang? Kita fokus hanya tanya, bos kapan pulang? Atau teman-teman akan menjalankan perusahaan itu. Teman-teman akan melakukan sesuatu, mengembangkan bisnis, menciptakan dampak, dan memastikan kalau si investor pulang, nilai perusahaan sudah berlipat kali ganda. Saya meyakini orang normal pilih B, betul gak saudaraku? Ya, harus ada keuntungan dong. Iya, setidaknya modalnya ya 100% sudah balik gitu. Tapi mengapa banyak anak-anak Tuhan menyebut dirinya Kristen, memilih model A dalam kehidupan rohani mereka? Kita sibuk menghitung tanda-tanda akhir zaman. Kita sampai berdebat di medsos kapan Yesus datang. Kita sampai menganut premil, amil dan lain sebagainya. Kita sampai menganut penganiayaan besar sebelum dan sesudahnya Yesus akan datang. Kita sampai bingung untuk memutuskan itu. Dan kita lupa untuk membangun kerajaan Allah di kantor kita, di bisnis kita, atau di industri kita. Banyak orang memilih pasif hari-hari ini. Saudaraku, bukankah ketika tadi Alkitab mencatat, ketika kita berhasil melipat gandakan apa yang di dalam diri kita, maka Dia memberikan ganjaran 10 kota dan 5 kota. Ingat baik-baik ini pelajaran penting dalam kerajaan Allah. Tuhan menghormati orang yang setia. Tuhan menghormati orang yang setia dalam mengelola semua yang Tuhan percayakan. Yang kedua tadi,
Dia akan memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai dan dalam langit baru dan bumi yang baru. Yang ketiga, kita dapatkan data tadi. Kalau kita gagal setia mengelola semua yang Tuhan percayakan, tidak ada buah yang kita dapatkan, yang kita hasilkan, maka Tuhan akan menghakimi kita. Karena kita dianggap tidak produktif, bahasa kasarnya Tuhan bilang pemalas. Otoritas kerajaan Allah, saudaraku, itu bicara tentang bagaimana kita konsisten dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga muncul tadi, kesiapan sejati bukan diukur dari seberapa banyak Anda tahu tentang akhir zaman, tetapi seberapa efektif Anda menegakkan kerajaan Allah di tengah zaman ini. Yang setuju katakan amin. Itu. Jadi saudaraku, apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita untuk kita kerjakan di tangan kita ini sekarang, lakukan itu dengan maksimal. Hari Minggu tetap datang ke gereja, jangan lupa itu. Karena itu juga ibadah tadi. Bekerja juga itu ibadah. Tolong orang, melayani sesama juga itu ibadah. Jadi nggak boleh lagi kita membuat pembedaan-pembedaan di sini. Karena semua kehidupan kita ini diperintah oleh Raja Yesus. Tidak ada satupun waktu bagian dari hidup kita atau area hidup kita yang bukan milik Yesus. Semua menjadi milik Yesus. Itulah sebabnya mari kita memeriksa, mengaudit otoritas kita sekarang. Di mana Tuhan menempatkan saudara? Ingat, kantor Anda itu adalah wilayah kerajaan Allah. Divisi Anda, tanah yang harus ditaklukkan bagi Yesus. Berhenti menganggap bahwa kita ini sekedar duniawi. Ini adalah tugas kerajaan Allah bagi kita. Yang kedua, mari kita mentransformasi sistem dari dalam. Kita tidak pernah dipanggil keluar dari Babel, dari dunia ini, enggak. Kita dipanggil menjadi Daniel di Babel, mentransformasi. Salah satu keunggulan gereja kita, transformer, mencegah kebusukan, memberikan solusi, memberikan sebuah masukan yang baru untuk kemajuan tempat kita bekerja. Dan bawa prinsip-prinsip kerajaan Allah itu, light itu, ke dunia kerja kita. Kejujuran, keadilan, kasih, keunggulan dalam semua aspek kehidupan kita. Dan ubah budaya kantor kita yang toksik itu dimulai dari hidup kita yang mengasihi Tuhan. Dan kemudian cek ROI kerajaan Allah dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah titipkan kepada kita bakat, keahlian, koneksi, dan sumber daya yang Tuhan beri kepada kita, itu merupakan modal yang harus menghasilkan untung bagi kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah enggak untung dengan semua sumber daya yang Dia beri kepada kita, hukumannya tadi jelas, kita dihakimi. Jadi tanyakan kepada diri kita sekarang, saudaraku, ketika Yesus datang, apa buah yang sudah kita hasilkan? Berapa jiwa yang kita menangkan? Berapa sistem yang sudah kita ubah? Berapa divisi yang sudah kita pengaruhi dari cara kerja kita? Sehingga ada beberapa di antara kita yang bertanya, tapi Pak, saya gak ketemu orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran kalau bekerja di kantor. Mereka justru pakai alasan-alasan agama untuk tanda petik memberikan pembelaan-pembelaan dalam bekerja. Ya karena orang itu mungkin belum hidup dalam kerajaan Allah. Mestinya orang kalau hidup dalam kerajaan Allah, dimanapun Tuhan tempatkan dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Yang kedua sekarang, kita bicara kesiapan. Yang kedua, kesiapan adalah tentang karakter kerajaan, bukan kesibukan religius, saudaraku. Apa maknanya bagi kita? Matius 25
menjelaskan kepada kita satu kisah yang sangat bagus. Saya bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Selanjutnya 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara keluarga kerajaan Allah, apa yang kita bisa lihat dari ayat ini? Perumpamaan 10 gadis, cerita yang tanda petik mengerikan di dalam Injil. Semua 10 gadis itu sedang menunggu mempelai laki-laki. Mereka semua punya lampu. Mereka semua tampak siap. Tetapi ketika momen itu datang, mempelai laki-laki itu datang, 5 gadis tidak punya minyak cadangan. Apa penekanan poin penting bagi kita di ayat ini, saudaraku? Minyak sering diartikan oleh para penafsir lambang dari Roh Kudus dan karakter yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Catat ini baik-baik. Kehidupan kita semua di area manapun Tuhan tempatkan kita, mesti dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, dan karakter itu yang dihasilkan Roh Kudus, buah roh itu muncul dari kehidupan kita. Jangan sampai kita kelihatan rohani sekali, aktif melayani, rajin ibadah, tapi kita nggak mengalami perubahan karakter. Maka Alkitab sebut tadi, kita seperti gadis-gadis yang bodoh, kosong di dalam. Jadi ayat ini bicara tentang kesiapsiagaan kita. Bicara tentang berjaga-jaga. Yesus mau bilang sama kita, kalau kamu mau siap sedia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, punya karakter ilahi. Itu penekanan kita di poin yang kedua. Karena karakter ilahi itu membuat kita berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Satu ayat lagi, Matius 7, 21, 23. Saya kasih ayat ini biar mudah membandingkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku,
Bapak Ibu tahu apa makna dari pembuat kejahatan? Dalam bahasa Yunaninya anomos. Anomos itu artinya tidak terikat dengan hukum. Hidup tanpa hukum. Bekerja setiap hari tapi tidak punya karakter kerajaan Allah. Tuhan bilang, enyah kamu pembuat kejahatan. Karena akan ada banyak orang ngaku-ngaku kami sudah bernubuat, kami sudah mengusir setan, melakukan banyak mujizat. Tapi Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti saudaraku, identitas pertanda yang Tuhan lihat dalam hidup kita adalah kalau Dia lihat kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Katakan amin. Ya, itu yang Tuhan lihat. Bapak Ibu tahu perbedaan antara sibuk dan produktif? Tahu ya? Kita bisa bekerja 14 jam sehari. Sibuk. Email kita penuh. Jadwal kita sangat padat. Tapi kita gak pernah menghasilkan nilai. Kita hanya kelihatan sibuk, tapi bukan efektif. Ada orang-orang yang saya kenal, saudaraku, seperti itu. Dia ikut ibadah di gereja hari Minggu. Pemimpin top malah. Tapi kalau di dalam dunia marketplace, dia dianggap orang yang licik, suka nipu orang. Berbohong kepada atasan. Menjatuhkan rekan kerja untuk, biar naik jabatan. Atau mungkin saja dia mengeksploitasi bawahan. Kalian tahu jawabannya kalau ditanya, kenapa lu seperti itu? Dia jawab, jawabannya sangat aneh. Dia bilang apa? Bisnis ya bisnis. Ini beda sama iman. Saya berharap di kita gak ada kayak gitu. Imanlah itulah yang mendrive semua kebijakan bisnis kita. Kecintaan hormat kita kepada raja itulah yang membuat kita bekerja dengan takut akan Tuhan. Kita tidak menjadi cinta akan uang melebihi cinta kepada raja kita. Yang sepakat katakan amin. Orang-orang seperti ini saudaraku adalah orang-orang yang menjadi gadis yang bodoh. Dia punya lampu tapi gak punya minyak. Dia punya performance tetapi tidak punya karakter kerajaan Allah. Dia punya jabatan religius tapi gak punya karakter ilahi, karakter Kristus dalam hidupnya. Dan ketika Tuhan Yesus datang nanti kedua kali, apakah dia menghormati orang-orang yang seperti itu? Justru dia bilang, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Itulah sebabnya Yesus tidak terkesan dengan seberapa sibuk Anda melayani di gereja. Ini bukan berarti gak penting. Saya melayani di gereja, Bapak Ibu melayani di gereja. Tapi dia melihat seberapa setia kita mencerminkan karakternya di dunia kerja. Yang sepakat sama saya katakan amin. Ya, karena orang Farisi itu pun sangat aktif dalam agamanya. Hafal ayat. Lihat orang ada sedikit kesalahan beribadah, dia bisa tahu lu salahnya di sini. Tapi justru Yesus bilang, kamu kayak kuburan dilabur putih-putih. Keren kelihatan dari atas, tapi dalamnya penuh dengan sampah. Itulah sebabnya hari ini saudaraku, mari kita memeriksa integritas kita. Apakah kita jujur di dalam semua laporan keuangan kita? Apakah kita terbuka ketika berurusan dengan klien-klien kita? Apakah kita punya standar ganda? Satu untuk gereja biar rohani, dan satu untuk pekerjaan kita.
Ingat ini, kerajaan Allah, karakter kerajaan Allah tidak mengenal kepribadian ganda. Karakter kerajaan Allah harus menemukan Yesus dalam hidup kita. Gak boleh yang lain. Periksa bagaimana kita adil di dalam sistem kerja kita. Apakah kita memperlakukan orang lain dengan adil? Apakah kita membayar klien kita, pemasok kita tepat waktu? Atau kita mengeksploitasi posisi kita untuk keuntungan pribadi? Ingat ini, raja yang akan datang dia punya titel raja yang adil. Kita mesti ikut cara Tuhan. Kita mesti ikut gimana sifat Tuhan. Dia adil, kita anak-anaknya mesti adil. Bagaimana kasih kita kepada orang lain? Apakah kita masih sikut-sikutan sama orang? Atau kita mempunyai sesuatu faktor pembeda sehingga kita dihormati oleh orang lain? Apakah kita membangun apa yang kita lakukan ini untuk kesombongan atau untuk memberkati banyak orang? Ingat, kerajaan Allah itu kerajaan kasih, bukan kerajaan permusuhan. Jadi kalau ada orang-orang di sebelahmu, saudaraku, sikut kamu biar turun, tidak perlu marah. Karena kamu tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekali Tuhan mengangkat kamu, gak ada tangan manusia yang bisa stop. Sekali Tuhan angkat saudara di tempat itu, jadi wakilnya, jadi dutanya. Ingat, kamu sedang ada tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sikutan orang gak bikin kamu jadi jatuh kok. Karena Tuhan bisa angkat kita. Kita wakilnya di situ. Alkitab Perjanjian Lama sebut, kamu itu biji mataku. Ada yang coba colok-colok, hadapi aku kata Tuhan. Jadi gak usah jadi baperan. Karena kita punya backing, raja di atas segala raja. Jadi hari ini kita berhenti menipu ya. Dengan kesibukan religius kita. Karena Tuhan lihat hati kita. Lihat karakter kita. Lihat sikap kita di ruang rapat kita. Tuhan lihat kita di perundingan kontrak-kontrak yang sedang kita buat. Dia melihat kita bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak berguna bagi kita sekalipun. Dia cek itu. Itulah ujian yang sebenarnya. Saya berharap sesuai dengan khotbah ini, bapak-bapak, ibu-ibu akhirnya paham. Oh, itu yang Tuhan mau dari hidup saya. Saya sedang mengganti pola khotbah saya itu untuk bisa Anda terapkan dunia kerja. Yang ketiga sekarang, kesiapan menghasilkan urgensi, bukan kecemasan, tetapi produktivitas. Ya, dan bukan ketakutan. Kesiapan menghasilkan urgensi, bukan kecemasan. Dia menghasilkan produktivitas, bukan ketakutan. Matius 24. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudaraku, hamba yang setia dan bijaksana dalam ayat ini, hamba yang terus bekerja. Dia setia sampai tuannya datang. Hasilnya apa? Promosi, ayat 47 tadi. Naik jabatan. Dia diberi tanggung jawab yang lebih besar. Inilah sistem penghargaan dalam kerajaan Allah. Kesetiaan saya di sini, di area ini, menentukan otoritas saya di sini. Saya ulang. Kesetiaan saya di area ini akan menentukan besarnya otoritas saya ketika dipercayakan
dengan promosi yang baru. Itu makanya kalau firman mengatakan, setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Kita nggak dianggap di sini saudaraku. Tapi ingat, promosi dari Tuhan. Tadi saya sebut, kalaupun ada orang-orang yang menjegal kita, gak suka sama kita, dengan semua sistem duniawinya menjatuhkan kita, percayalah, kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika kita berhasil di sini, maka Tuhan akan membawa kita kepada sebuah otoritas yang baru, yang lebih besar daripada yang lama. Hal yang sama disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Saya akan selesai. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Paulus tegas menegur jemaat Tesalonika yang berhenti bekerja karena mereka pikir, gak usah bekerja, Yesus besok mau datang. Bukankah itu yang terjadi? Ada rumor, Yesus datang, dia jual mobil dengan murah sekali, jual tanah, jual aset, jual rumah, jual semuanya, karena bilang Yesus datang. Tapi Paulus bilang, bro, jangan bodoh. Kalau kamu tidak bekerja, jangan makan. Ini bukan ajaran kemiskinan, saudaraku. Ini adalah ajaran kerajaan Allah yang produktif. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah kutipan Steve Jobs, CEO Apple, mantan. Dia bilang gini, jika hari ini adalah hari terakhir hidup saya, maka saya harus segera melakukan apa yang saya sudah rencanakan. Ini merupakan sebuah statement mengenai urgensi, ketersegeraan. Urgensi yang sehat, saudaraku, tidak membuat Anda panik. Yesus datang, betul. Tapi kedatangan Yesus tidak membuat Anda jadi panik, tidak membuat Anda jadi takut, tetapi Anda tetap siaga, siap sedia. Karena Anda justru sedang fokus tajam kepada hal-hal yang begitu prioritas atau hal-hal yang penting. Saya pernah ketemu dengan seorang om. Apa yang membuat om menjadi berhasil, pengusaha Kristen yang berhasil hari ini? Dia bilang, saya memahami bro, katanya, waktu saya itu gak banyak. Waktu saya terbatas. Yesus bisa datang kapan saja. Dan saya ingin kalau dia datang, dia menemukan saya sedang membangun bisnis yang memberkati bangsa-bangsa. Yesus datang, dia melihat saya sedang mempekerjakan ribuan orang. Yesus datang, dia melihat saya sedang mendanai pekerjaan misi global. Dan sekarang saya gak punya waktu untuk main-main. Saudaraku, bandingkan dengan orang-orang Kristen yang menghabiskan waktu untuk bicara rohani di gereja, tapi perubahan hidupnya gak ada. Pastikan itu. Itu bukan kesiapan. Itu merupakan hayalan. Dorongan kerajaan membuat kita bekerja hari ini seolah-olah Yesus datang besok. Tetapi tetap membuat perencanaan seolah-olah dia datang 100 tahun lagi. Saudaraku, bekerjalah hari ini dengan semangat.
Seolah-olah Yesus datang besok. Jangan tunda kebaikan, jangan buang waktu, jangan kompromi dengan dosa. Rencanakan masa depan Anda dengan matang. Seolah-olah Yesus akan datang 100 tahun lagi. Bangun bisnis yang kokoh. Didik anak-anak Anda menjadi penerus Anda. Investasi dengan bijak. Minta hikmat dari Tuhan. Saudaraku, ini bukan kontradiksi. Ini bicara tentang keseimbangan dalam kerajaan Allah. Betul dia akan datang, tapi kita nggak tahu waktunya kapan. Siapa tahu besok, lakukan yang prioritas. Siapa tahu besok 50 tahun lagi baru datang. Kita tetap membangun bisnis kita untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Sehingga kita masuk bagian yang terakhir. Mari kita cek sekarang. Prioritas kita itu apa? Jika kalian tahu Yesus akan datang 5 tahun lagi. Apa yang akan Anda hentikan hari ini? 5 tahun lagi Yesus datang, stop ini gak boleh. Ini dosa, stop dosa ini. Atau apa yang akan Anda mulai? Aduh, selama ini saya kalau memberi untuk Tuhan itu ogah-ogahan. Saya mau berubah mulai hari ini. Saya mau berhenti untuk membuang hal-hal yang tidak berarti. Saya mau fokus kepada kekekalan. Saya bangun bisnis, saya bangun usaha, biar makin banyak orang-orang diberkati. Biar ada orang-orang miskin makan. Biar banyak nama Tuhan dimuliakan dari semua yang saya kerjakan. Susun ulang hidup kita untuk tugas kerajaan. Ya, susun ulang. Kemudian mari kita berpikir masalah warisan, legacy thinking. Kita bangun bisnis, kita buat keputusan karir bagi kita kepada karyawan. Mungkin kita mau investasi, tanya begini, kalau saya lakukan ini, apakah akan bertahan ketika kerajaan Allah datang dalam kesempurnaan? Jangan membangun di atas jerami. Bangunlah bisnismu di atas dasar yang kokoh, yaitu firman dan kebenarannya. Bangun warisan yang akan memasuki kenyataan kerajaan yang kekal itu. Bisnis yang kita bangun, usaha yang kita punya, kita jadi karyawan, bekerja kepada pimpinan kita. Semua ini kita mesti pastikan itu adalah efek kekekalan nanti sampai kepada Yesus memerintah secara sempurna. Maksimalkan pengaruh kita sekarang. Saya 6 tahun bergaul dengan mereka-mereka ibu-ibu yang duitnya banyak. Kalian tahu kalau lagi di kelas, kadang mereka mengatakan, Pak Janus bantu saya doa. Saya gak tahu mau ngapain loh. Suami saya juga lagi stres. Rupanya orang pikir kalau banyak duit itu sudah santai. Gak juga. Kita juga pusing Pak. Apa yang saya lakukan Bu? Doakan saya Pak. Itu lagi di kelas. Kadang saya memberikan sebuah insight dari firman untuk mereka. Kenapa? Karena pengaruh kita hamba Tuhan mesti mencapai kepada orang-orang yang gereja saja sulit untuk jangkau dia. Dan saya bersyukur 6 tahun ini Tuhan pakai kita roh ministry menjangkau mereka. Apakah kita punya akses kepada CEO? Kepada direktur? Kepada orang-orang hebat di bangsa ini? Gunakan pengaruh kerajaan. Kita punya platform apa sekarang? Gunakan itu menyuarakan nilai-nilai kerajaan. Saya lagi semangat bikin konten di TikTok tentang kerajaan Allah. Yang belum like, subscribe dong. Sehingga kalau saya lihat, Kak Feni like saya di situ kan semangat saya. Kak Shirley, Pak Edi dan semua kita kan jadi semangat kita. Kenapa? Itu konfrontatif masalahnya. Kalau ngomongin kerajaan Allah di dunia kerja, di gereja, jujur aja teman-teman, itu saya banyak dihujat-hujat sama orang. Tapi gak apa-apa. Karena kebenaran itu dia mesti mengalahkan roh spirit agamawi. Mestinya itu. Kita mesti memperluas ya budaya kita, pengaruh kita. Kita gunakan itu untuk memajukan tugas kerajaan Allah.
Jangan tunda sampai dengan mengatakan, tunggu saya lebih berhasil, tunggu saya lebih sukses. Tuhan menuntut kesetiaan di tingkat yang sekarang kamu punya. Jadi gak usah tunggu kamu kaya raya, jutawan, miliaran, bilioner, kemudian triliunan duit kita baru melayani Tuhan. Enggak. Di tingkat mana sekarang kita Tuhan taruh, percayakan tanggung jawab. Dia minta kita setia di situ. Investasilah kepada manusia. Ingat ini, satu-satunya yang bisa bertahan nanti adalah jiwa-jiwa manusia. Jangan lupa saudaraku, gara-gara kita bekerja setiap hari, anak-anak di rumah terlantar. Dosa besar itu. Pak Thomas kapan hari sampaikan kepada kita tentang kingdom family. Saya diberkati loh. Mereka bekerja setiap hari. Mereka sibuk dengan jadwal mereka. Mereka melakukannya seperti itu Tuhan, bukan manusia. Tapi jangan lupa, ada loh gereja yang kecil di rumah yang mesti kita gembalakan tiap hari. Anak-anak, pasangan kita, mertua kita, atau orang-orang yang join dengan rumah kita. Investasikan hidup kita untuk membimbing, memuridkan, memberdayakan orang lain. Karena warisan terbesar kita adalah orang-orang yang kita kembangkan. Saya masuk bagian yang terakhir, baru kita selesai. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan mendisrupsi seluruh sistem dunia ini. Setiap kerajaan akan ditundukkan, setiap sistem akan dievaluasi, setiap pekerjaan akan diuji dengan api. Tapi ujung dari semuanya itu cuma satu yang akan ditanya kepada kita. Apa yang kamu lakukan dengan apa yang aku beri kepadamu, kata Yesus kepada setiap kita siang hari ini. Kita sedang ada di area ini saudaraku, perubahan yang cepat. Lihat aja bisnisnya Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih paham dari saya. Teknologi sangat cepat. Bisa mengubah industri sekejap mata. Perusahaan yang baru bisa gulingkan perusahaan raksasa. Model bisnis yang kita punya sekarang bisa ketinggalan 5 tahun lagi. Kenapa? Ada AI. AI itu barang sakti. Saya kalau ketemu bikin flyer kita ibadah, ketemu foto yang jelek, masukkan AI. Saya punya kamus sama Pak Indra, pakai skincare mahal. Itu foto kita jadi kinclong pakai AI. Lebih bagus dari orang aslinya. Serius saudaraku, itu semacam jadi dewa zaman sekarang. Kita kalau nggak berubah, kita nggak minta hikmat Tuhan, kita bisa kalah. Tapi ingat ini, AI tidak bisa mengalahkan ketika Yesus datang yang kedua kali, seluruh sistem dunia ini berubah ke arah yang Dia mau. Katakan amin. Jadi apakah kita siap? Ini dia. Apakah Anda siap ketika menjalankan otoritas kerajaan di marketplace Anda sekarang? Apakah Anda siap hidup dengan karakter Kristus yang otentik di tengah sistem yang korup? Apakah kita siap bekerja dengan urgensi yang membuat hari kita menghitung hari-hari itu untuk kepada kekekalan? Yesus bilang, sampai hari ini pun Bapakku bekerja dan aku pun bekerja. Bapa di sorga saja bekerja sampai hari ini. Ketika Dia datang melihat kita, Anda sedang membangun usaha-usaha yang hebat, sedang memberkati bangsa-bangsa, sedang memuridkan para pemimpin masa depan, sedang mengubah sistem nilai, sedang melakukan banyak hal dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika Yesus datang, Dia akan begini. Pada hari itu, saudaraku, ketika kita lagi bekerja, giat bagi Tuhan, dengan apa yang dipercayakan hari ini kepada kita, Dia akan bilang begini, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jika Yesus datang hari ini di tengah-tengah pertemuan kita, di tengah-tengah meeting kita, di tengah perundingan Anda, di tengah proyek-proyek yang Anda lakukan, apakah Dia menemukan Anda setia kepada Tuhan?
Jika jawabannya merasa saya belum yakin, tidak, maka mulailah hari ini, bukan besok Senin, hari ini. Karena kerajaan Allah, saudaraku, tidak bicara tentang besok. Kerajaan Allah bicara tentang sekarang. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Wow. Harapan saya ketika mendengar firman ini ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Semua kita bekerja. Ada hal-hal yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Biarlah kita setia ketika Dia datang. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya dari awal. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Kita siapkan perjamuan kudus, saudaraku. Saya tahu ada di antara kita yang sedang berjuang dalam ekonomi kita. Usaha yang kita bangun tidak signifikan mungkin, ada stagnasinya. Tapi percayalah, kau yang bekerja, Tuhan yang menumbuhkan. Ada di antara saudara yang sedang mencari pekerjaan. Ingat, kehendak Tuhan Anda bekerja. Nanti dengan setia minta kehendak Tuhan hari ini. Dia sedang menetapkan saudara menjadi representasinya di marketplace. Orang dunia lihat Kristus lewat kita di bidang pekerjaan kita. Jadi ketika kita tantangan kontrak, lagi melakukan banyak hal, mestinya orang itu lihat Yesus dalam hidup kita. Itu tantangan kita hari ini. Dalam dialog bisnis kita, dalam usaha kita yang kecil-kecilan mungkin, orang lihat Yesus itu bercahaya, terang dalam setiap kita. Angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, inilah kami, wakil-wakil-Mu di bumi ini. Kami angkat roti di tangan kanan kami, karena kami menyatu dengan Engkau. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Lakukan kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kami, ya Tuhan. Sehingga dalam bisnis yang kami lakukan, pekerjaan-pekerjaan kami, semuanya keuntungannya Tuhan dipermuliakan. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan Engkau. Saudaraku, bukankah roti di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Darah Kristus menghancurkan semua penghalang. Darah Kristus menghancurkan semua tipu daya muslihat iblis yang membuat kamu jatuh dalam bisnismu. Hari ini, kalau engkau menyatu dengan darahnya, kau diperlengkapi dengan kuasa yang baru. Kau punya hikmat, otoritas kerajaan yang baru dalam hidupmu. Dan Tuhan dimuliakan dalam setiap usahamu. Demikian juga yang cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mulailah angkat tanganmu, bersyukur, minta kekuatan, minta hikmat baru, minta terobosan dalam usahamu, minta hal-hal yang baru. Kehendaknya turun atas hidup kita. Sembah Dia, hormati Dia. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh
kita hormati Raja kita. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Dia yang mulia, bagi Dia mulia. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, kau ku puja, ku cinta, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Terima kasih buat firman-Mu. Kami menang karena Engkau sudah terlebih dahulu menang. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Kita angkat tangan kita. Tuhan, berkati tangan-tangan yang terangkat ini. Hari ini mereka mengangkat tangan kepada Engkau. Besok dengan tangan yang sama mereka bekerja dengan excellent. Dan dengan tangan yang sama juga melayani sesama. Berkat-Mu atas kami semua. Kami merasakan sorga di rumah tangga kami. Anak-anak kami memiliki masa depan dalam Kristus. Pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Setiap rencana usaha kami, rancangan kami menjelang kedatangan Kristus, Engkau berkati Tuhan.
Sehingga kami makin lebih banyak memberkati orang-orang di sekitar kami. Memberkati gereja-gereja Tuhan. Dan itu untuk ekspansi kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih. Berkat keharmonisan, kerukunan turun atas kami suami dan istri. Kami merasakan sorga, Eden di rumah kami. Hadirat Tuhan yang kuat menyertai kami suami dan istri. Sehingga tidak ada satupun kesempatan iblis untuk mencuri sukacita kami. Kami memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kami. Dalam segenap aktivitas kami, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kebenaran, sukacita yang Roh Kudus kerjakan, menguasai hati pikiran kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu Tuhan dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday Bapak Ibu Saudara.